Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Jendela Pintu. Hari ini aku lagi ada di salah satu pabrik pembuatan pintu di daerah Jakarta Barat. Buat kalian yang pengen tahu ada apa aja sih di dalam, kalian ikuti aku terus ya. Dan jangan lupa nih, subscribe dulu. Udah belum? Kalau udah, ayo kita masuk. Misi Pak. Oke guys, jadi aku udah masuk di salah satu pabrik pembuatan pintu PVC dan kita bakal cari tahu ada apa aja sih di sini. Ikuti aku terus ya. Selamat pagi Bapak. Halo, pagi. Dengan saya Inai, Bapak dengan siapa? Saya dengan Rokendi. Dengan Rokendi. Bapak, jadi aku mau cari tahu di sini tuh ada apa aja sih? Boleh minta tolong dibantu penjelasannya Bapak? Boleh banget. Jadi kita kebetulan pabrikasi yang membuat pintu PVC. Kita pakai brandnya Platinum. Oke, di sini mungkin saya akan ceritakan apa sih keunggulan pintu PVC yang ada di Platinum ini. Kita teksturnya itu modelnya adalah seperti ini, minimalis. Kalau dulu pintu PVC itu seperti ini, rata-rata kaca besar. Oke, kaca besar ini identik dengan yang namanya pintu kamar mandi. Oh iya. Jadi kalau misalkan Isa mau punya ruko, beli ruko misalkan, mau kasih ruang pembatas pakai pintu kaca gini kan lucu. Iya. Jadi terkesannya pintu kamar mandi. Maka itu kita develop, kita bikin model yang minimalis seperti ini. Ini, atau yang seperti ini. Dan ada yang polos. Penggunaan pintunya itu untuk apa aja? Berarti selain untuk kamar mandi, Nah, bisa untuk... pertanyaan yang bagus. Kalau pintu Platinum, kita selalu bilang sama orang, dia bisa untuk pintu kamar mandi, bisa untuk pintu kos-kosan. Jadi pintu kamar di kita mungkin banyak di daerah Jakarta Barat kayak di Mangga Besar, daerah Pluit, Grogol, sampai di daerah Muara Baru gitu. Banyak kontrakan yang pakai pintu kita untuk pintu kamar. Karena jenis PVC-nya bagus, kuat. Beda sama pintu PVC yang mungkin teman-teman lihat di resto-resto ya, yang warna pink, coklat, biru. Kadang-kadang kalau di slot aja pakai sumpit ya atau pakai paku. Nah, ini kita bikin yang tipenya premium. Untuk ragam warnanya yang seperti ini, ada putih, ada coklat. Kita bikin juga yang warna hitam karena hitam ini lagi fenomenal sekarang. Iya. Cuma kita memang beda brand aja. Untuk yang warna hitam kita pakai mereknya Marlin. Pintu dari Platinum sendiri, ini pintu yang paling laku itu yang mana ya Pak? Yang model ini, yang minimalis sama yang polos. Oh gitu. Ini bahan PVC? PVC. Cuma biasa saya info ke teman-teman ya, PVC-nya ini orang dengarnya kan PVC pasti kuat nggak? Iya. Saya bilang jangan khawatir. Biasa saya demonya seperti ini. Jadi di sini saya ngujinya. Biasanya kalau pintu yang di WC yang di rumah makan itu pasti ambruk. Ambruk, iya langsung peot. Betul. Sedangkan di sininya biasa kan banyak jerawat-jerawat tuh, bolong-bolong karena mereka hanya pakai slot seperti itu aja. Jadi saya demonya saya pukul begitu. Biasanya kalau pintu PVC yang biasa pasti nggak akan kuat. Iya. Berarti ini yang paling laku ya Pak ya? Iya. Yang paling laku itu karena faktor murah atau kualitasnya bagus tapi mahal? Kualitasnya ya. Kualitasnya. Jadi banyak yang bilang awalnya kan waktu kita melakukan pemasaran ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke pada teriak, mana ada pintu PVC? Dulu kita mulai dengan harga 600-an. Sekarang sudah di 800-an. Udah naik jauh. Sudah naik jauh. Jadi orang bilang nggak mungkin lah pintu PVC bisa laku. Ternyata sekarang menjadi pemilihan. Jadi kalau di searching di pencarian data Google, pintu Platinum itu nomor 1 yang dicari oleh tukang-tukang bangunan untuk direkomendasi kepada owner rumah ataupun yang lagi yang bangun rumah. Gitu. Kalau untuk bahannya sendiri yang paling favorit itu berarti apa Pak? Karena kita ini memang dasar awal mulanya PVC premium, memang yang dominan kita adalah PVC premium. Tapi kita ada yang ini yang UPVC. Tapi mungkin di sini saya kupas tuntas juga tentang UPVC ya. Jadi kalau teman-teman ada lihat di toko material atau di toko keramik atau di toko mana yang mau beli tempat jual pintu UPVC dengan harga di bawah 1 juta, saya mohon maaf banget, itu semuanya bohong.
saya bukan bilang bohong serta-merta pembohongan publik Iya, ya. iya. Tapi tidak ada material UPVC asli dengan harga seperti itu. Oh, berarti rata-rata di atas. 1,8 paling murah. Berarti kalau di bawah itu udah Iya, abal-abal gitu. abal-abal lah. Jadi maaf, bukannya bohong, tapi itu kualitasnya yang bukan murni UPVC. Menurut saya tuh hanya 50% sampai 60% aja. Iya. Karena kalau asli starting termurah itu 1,8 juta. Itu pun yang paling simpel sederhana sekali. Gitu. Oh, iya, Pak. Ya cuma memang bedanya UPVC dibanding PVC premium ini apa? Dia untuk terkena sinar matahari, pemaparan langsung matahari jauh lebih kuat dibanding pintu PVC yang ada. Gitu. Kalau yang di rumah makan, itu kita jalan aja 1 jam perjalanan itu pasti melenting. Iya. Gitu. Tapi kalau kita punya jauh lebih kuat. Berarti tapi ini dicari orang juga atau gimana, Pak? Lumayan. Di tahun lalu kita ada ikut pameran di Indobuildtech juga. Itu ternyata orang surprise ya, wah modelnya minimalis bagus juga ya gitu. Iya. Terus di samping itu ini aksesoris yang kita pakai untuk kita punya pintu PVC. Oh, UPVC apa PVC? Dua-duanya kita pakai yang sama. Nah ini Jadi khusus gitu ya, Pak? betul. Nah ini engsel yang kita pakai. Jadi kalau teman-teman lihat di pasaran nggak ada engsel yang seperti ini, ataupun handle seperti ini. Umumnya mereka pakai handle seperti ini. Iya, banyak itu yang pakai. Nah, handle seperti ini ketika rusak, mereka tidak bisa beli di toko material. Mereka harus beli ke tempat mereka beli pintu. Kenapa? Karena ini nggak standar. Oh, gitu. Jadi udah ada ukurannya masing-masing gitu. Kan kalau pintu yang selayaknya itu kan ada ukuran kecil, tanggung sama besar. Iya. Dan ini banci namanya. Oh. Gitu. Dan ini dia nggak ada anak kunci. Jadi mereka hanya lock seperti ini aja. Oh, jadi kuncinya cuma Iya, itu. udah seperti ini, materialnya ringkih, jelek, tapi harganya mahal. Biasanya orang jual sekitar 80-100 ribu. Karena barangnya memang terbatas, karena kan hanya ada di pedagang pintunya aja atau pabrikasi pintunya. Berarti kalau misalnya dia beli pintunya di sini, berarti aksesorisnya juga harus di Iya, sini, gitu. betul. Cuma ya itu kelemahannya, dia hanya seperti ini aja, nggak ada anak kunci, dan ininya mudah sekali patah. Biasanya ini banyak ditemukan di pintu aluminium seperti ini. Ini saya juga ada kasih contoh ya, pintu aluminium. Jadi orang-orang yang belanja di toko material untuk pintu aluminium itu juga jangan apa istilahnya, jangan menyesal lah. Kenapa? Karena kan orang kejar murah, akhirnya Iya. ketebalan ini tipis sekali, 0,3 mili aja atau 0,4 mili. Jadi kalau kita pukul begitu, ini pasti penyok. Atau misalkan ketika Anda lagi bawa barang nih, kesenggol, deks gitu. langsung. Nah itu penyok. Ataupun yang kena, misalkan kena benda tajam, dia kan kegores. Nah lama-lama gores itu bisa karatan lama-lama. Gitu. Jadi saat ini Platinum menyediakan pintu yang kualitasnya baik, walaupun itu PVC. Berarti aluminiumnya juga bagus gitu ya, Pak ya? Kita bikin juga yang lumayan tebal, 0,6 mili. Dan ini kita campur. Ini kita pakai PVC. Oh, ada PVC Jadi juga. frame ininya aluminium, tapi ininya PVC. Kenapa? Supaya lebih kedap suara. Sama yang tadi saya bilang, jika ketabrak nggak sengaja gitu, ininya nggak akan penyok. Iya, penyok. Kalau untuk aluminium ini warnanya ada apa aja, Pak? Kita sama coklat sama putih. Putihnya persis seperti ini. Putihnya sama persis seperti ini. Kayak gini? Iya. Nah, terus kita ada bikin juga nih yang PVC tapi yang ada cerminnya nih. Jadi karena permintaan orang mau dong buat ngaca, kita bikin yang bahannya bagus. Ini ada cerminnya. Oh, berarti ada cermin. Iya, jadi kalau di kamar mandi, terutama wanita ya, bebas bersolek. Bagus sih ini, maksudnya jarang ada orang yang jual kayak gini gitu. Iya. Jadi banyak permintaan, akhirnya kita bikin lah. Tapi ini PVC-nya udah mendekati UPVC juga ya. Iya. Jadi ini kurang lebih sekitar 1 juta harganya. Lumayan mahal ya, Pak ya? Ya tapi kualitasnya Iya, untuk pemakaian kualitasnya terjamin satu gitu. bisa 6 sampai 8 tahun tuh kuat. Lama juga ya, Pak ya? Iya.
Kalau ukuran yang paling dicari itu yang ukuran berapa tuh Pak? Ukuran standar 70 kali 2 meter. Jadi 70 ini adalah sudah termasuk kusen ya. Oh, sudah jadi lebar 70, tingginya 2 meter. Berarti ini ukurannya sama semua Pak? Semua sama. Tapi kita juga menyediakan ukuran yang lebih besar, ukuran 80 kayak 2 meter, 92 meter, bahkan sampai 100 kali 200 itu untuk yang biasa kursi roda punya. Oh iya. Tapi kalau di merek lain jarang. Mereka semua ukuran 70 kali 2 meter. Bahkan ada yang cuma 70 195. Berarti sesuai request customer gitu. Kalau 72 meter ini udah dicari, udah umum lah. Udah umum. Nah, berarti kalau yang lebih berarti itu dari customernya sendiri. Iya. Kecuali kayak Isa bilang, kalau saya punya kamar mandi 73 kali 2 meter 10 bisa nggak? Bisa. Kita bisa custom bikinkan. Kalau kelebihan dan kekurangannya sendiri belanja di pabrik ini itu apa ya Pak? Untuk kekurangan sih, mohon maaf bukannya kita belagu ya. Nggak ada kekurangannya, tetap kita layanin. Misalkan ternyata pintunya pas dibuka kardusnya ada sesuatu yang masalah, lecet atau cacat, bisa tukar kembali. Bisa. Ya istilahnya kita nggak mau jual sesuatu yang tidak memuaskan konsumen kita lah. Tapi kalau misalkan untuk kualitas barang sendiri, itu semua tergantung ya. Kalau memang di rumahnya pemakaiannya kasar, apapun barang yang bagus pasti akan rusak juga. Kelebihan itu satu, di pintu PVC premium ini dia kan anti rayap. Oh, anti rayap. Anti rayap. Terus mau kena segala air itu nggak ada masalah. Kan kalau kita ngomong pintu kayu dulu, musim hujan, musim panas itu kan semua keropos ya, dan berubah dan bisa susut, memuai segala macam. Jadi bisa dikatakan kenapa orang mau lari ke PVC ya, keunggulannya seperti itulah. Jadi mereka udah nggak takut sama perubahan cuaca. Udah ada kelebihannya sendiri. Iya betul. Jadi daripada orang beli pintunya pintu kayu yang murah, pakai setahun, panggil tukang lagi, tambah ongkos lagi, bobok lagi, repot. Ya kenapa nggak dicoba pintu PVC? Kalau orang yang mau beli itu gimana tuh Pak caranya? Apa dia bisa datang langsung ke sini atau emang ada toko online-nya? Atau kita ada di Tokopedia. Jadi rata-rata kan banyak orang konsumen juga penasaran kok pintu PVC harganya lumayan ya 800-an sampai 1 juta. Boleh datang nggak? Kita izinkan. Mereka datang pilih sendiri mau yang mana. Setelah itu mereka mau lanjut proses lewat Tokopedia atau mau langsung lewat kami juga nggak ada masalah. Berarti kalau beli langsung juga bisa? Boleh, 1 unit boleh asal jangan setengah unit. Misalnya dia beli pintu di sini Pak, tapi dia mau dijual kembali, apa itu bisa? Bisa. Jadi kan kita juga ngundang teman-teman yang misalkan hobi dunia gadget, daripada main gadget yang boten-boten kan, dia mau posting, ada yang mau beli, kita bisa kasih komisi. Oh, berarti bisa dapat komisi gitu? Bisa, kamu juga boleh. Kamu juga boleh. Oh, gitu. Jadi banyak kok teman-teman kita juga, apun teman-teman yang bekerja di sini, mereka bilang boleh nggak aku jualin? Boleh, nanti kita ada komisi kasih mereka juga. Tapi kalau terima open reseller gitu, itu terima nggak Pak? Terima open reseller. Jadi kan kita hampir dikatakan di setiap kota-kota di Indonesia itu kita punya keagenan. Untuk membantu mereka, untuk mereka bisa bantu distribusi barang-barang yang kita jual. Seperti itu. Tips memilih pintu kamar mandi itu gimana Pak? Kalau saya pribadi tipsnya ya bukan hanya sekedar beli pintu untuk murah, tapi bener-bener sekarang kan udah bukan hal yang awam lagi untuk orang bisa lihat tekstur daripada bahan. Jadi bahan yang kalau yang abal-abal tuh kelihatan. Satu contoh mungkin warna coklatnya tidak seperti ini. Ya kayak kelihatannya kayak butek-butek gitu. Terus kalau kita pencet begini aja, itu dia tuh udah bergaris, sudah penyok, ringkinya kelihatan sekali lah. Terus terutama apalagi aksesorisnya, mereka ngejar murah tapi mereka hanya pakai slot gitu aja. Iya yang begini. Iya yang tadi kita pakai paku, pakai sumpit. Akhirnya pintunya dari sini sampai sini semua jerawatan, semua bolong-bolong gitu. Jadi tipsnya itu aja sih, nggak ada sesuatu yang signifikan seperti apa gitu. Ya sama lah kayak kita beli baju kan, kita lihat bahan yang bagus sama enggak kan kelihatan gitu. Kalau untuk pabrik Platinum sendiri ini, selain produksi pintu, ada apa lagi ya Pak? Kebetulan nih, kita ada bikin gerobak dorong. Oh, ada gerobak dorong? Iya, gerobak dorong. Kan kalau
kalau teman-teman tahu di luaran, umumnya pakai bahannya nih, kaleng. Kaleng, iya. Iya, kalau kaleng ini, apa sih yang sering dikomplain oleh orang? Kaleng ini gampang penyok. Iya. Kan kita nggak mungkin suruh tukang itu taruhnya pelan-pelan gitu kan, pasti dihajar aja Iya, kan. didorong Akhirnya aja ini gitu. penyok. Kedua apalagi ketika mereka isi di sini muatan batu atau sesuatu yang kasar-kasar, ini kan otomatis ini kan akan garis gores. Ini lama-lama kena perubahan cuaca, kena air, kena panas, kena dingin, karatan keropos dan akhirnya bolong-bolong. Jadi kalau kamu lihat kenapa gerobak itu bolong-bolong, yaitu karena dari efek korosi karatan gitu. Dan kita bikin yang jenis plastik. Oh, berarti ini produksi sendiri. Produksi sendiri. Ini pakai plastik. Kenapa? Kita melihat pasar, aduh semuanya ngegerutunya ini tuh penyok, karatan, bolong-bolong. Kita bikin yang plastik dan bahkan kita bikin plastik yang tahan lama, yang kuat. Jadi kalau orang tanya kekuatannya gimana? Ini dibanding ini kualitasnya 1:4. Jadi daya tahannya jauh lebih kuat. Di samping itu apalagi kita bikin peleknya juga sama. Ini kita pakai full plastik. Oh, berarti ini bikin juga, Pak? Bikin juga. Kan kalau orang nih pakai besi. Besi, iya. Ini juga problem juga. Jadi banyak orang yang permasalahannya adalah habis uang buat beli pelek juga. Kadang-kadang mungkin masih bagus tapi ini udah hancur. Iya, benar. Kita bikin yang plastik. Jadi kalau ini kita ngomong ini mau kena air garam pun nggak ada masalah. Bahkan unsur di sini biasanya kan orang ada bilang pakai bearing. Tapi kita pakai nama teknologi bushing. Bushing itu apa sih? Itu yang dipakai di panci teflon kalau kamu goreng makanan. Oh, iya, jadi ketika kena putaran panas gitu, dia nggak masalah. Nah, ini bushingnya. Jadi ini mau kena air pun nggak masalah. Jadi ini kamu mau rendam nih, sebulan, 2 bulan, nggak apa-apa, nggak ada masalah karena ini plastik. Terus orang tanya, kuat nggak? Ini sangat kuat. Dengan beban bisa sampai 800 kilo. Oh, ini Pak. Bisa 800 kilo. Malah kitanya nggak kuat ngangkat gerobaknya. Oh, iya, bener. Gitu. Iya. Dan terus juga banyak sekarang juga orang tanya, peleknya dijual nggak? Kita jual karena banyak orang yang mau pakai di gerobak lain. Jadi ini contohnya, ini gerobak merek lain, saya pasangkan kita punya pelek bisa dipakai. Oh, jadi bisa berarti? Bisa. Ini aja gitu, Betul, Pak? cuma memang secara harga kelihatannya lumayan beda harganya ya. Tapi kalau untuk pelek, kita sangat pede. Mau 1:5, 1:6, perbandingannya kita berani. Kenapa? Memang di pasaran tidak ada pelek seperti ini. Jadi banyak sekarang kayak tambak udang, tambak ikan, perkebunan, bahkan sampai pabrik garam pun beli pelek sama kita. Kenapa? Karena kan bebas karat. Iya, iya. Gitu. Dan ini kadang-kadang kalau orang tanya, plastiknya kuat nggak? Saya biasa kalau di pameran, saya demonya gini nih. Dia nggak pecah. Iya, karena kuat juga berarti. Kuat. Bahkan saya udah tes, saya lindas pakai truk. Jadi ketika dia rata, kita tendang balik lagi, dia bentuknya kembali normal. Oh, bisa begitu. Iya. Jadi ini bener-bener orang udah nggak usah ragu lagi lah. Karena apa? Orang pakai gerobak merek Alpa itu bebas penyok, bebas karat, baknya ataupun peleknya, nggak usah khawatir. Berarti banyak yang cari, Pak? Sekarang mulai masuk di perkebunan sawit, orang banyak beralih ke sini juga. Daripada ini gitu. Betul, sama daya ungkitnya gini, ini lebih ringan. Tukang pada seneng kenapa? Karena walaupun ini kan bobotnya lebih besar ya dibanding yang kaleng punya, tapi daya angkatnya itu lebih ringan 30%. Gitu. Ya, semoga biar teman-teman dari teman-teman kamu juga biar tahu lah. Ternyata si Alpa ini ada keluaran terobosan baru. Iya. Gerobak bahan plastik. Soalnya kan jarang gitu ya Pak yang produksi kayak Betul. Jadi kalau untuk pelek sendiri, banyak teman-teman di daerah Jawa ya, mereka buat bikin gerobak yang namanya UMKM. Kan jual cimol, jual apa kan. Mereka kebingungan cari pelek yang kuat dan tahan lama. Akhirnya mereka pakai kita punya pelek buat taruh di gerobaknya dia. Gitu. Berarti bisa dijual secara terpisah gitu? Memang kita jual pisah juga. Di Tokopedia banyak sekali yang pesan nama kita untuk peleknya aja. Oke guys, jadi sekian ya penjelasan dari Pak Candy. Untuk produk pintu Platinum ataupun gerobak Alpa, semoga informasi yang kita sharing bersama ini
bermanfaat untuk orang-orang yang mau cari pintu ataupun gerobak dorong dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini juga tersedia Tokopedia ya Pak ya? Tokopedia untuk orang mau beli satuan, mulai online. Kalau nggak percaya, online, guys. nanti kamu info aja ya. Ya, nanti linknya aku taruh di sini ya guys ya. Nah, terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya. Oke, sukses Terus selalu. Sampai ketemu di video Di lain berikutnya ya, iya, Pak ya. oke. Oke, bye-bye.